Kisi-kisi contoh soal ini kami buat sesuai pengumuman terbaru BKN. Terkait materi seleksi kompetensi P3K Tenaga Teknis BKN tahun 2024, poin 6 bagian A pada tabel tersebut, kalian bisa cek pengumuman di deskripsi video ini. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Pembahasan soal ini fokus pada poin 5 pada tabel tersebut. Untuk poin yang lain, kalian bisa cek video part sebelumnya. Subscribe dulu, agar Mimin semangat upload soal P3K terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Dalam evaluasi layanan distribusi sarana operasional, ditemukan bahwa pengiriman barang tepat waktu tetapi jumlah barang tidak selalu sesuai dengan permintaan unit kerja. Langkah evaluasi paling rasional untuk perbaikan berikutnya adalah A. Mempercepat proses distribusi tanpa verifikasi ulang. B. Menambah frekuensi distribusi untuk mengurangi kekurangan. C. Memperketat prosedur pengecekan kuantitas sebelum pengiriman. D. Meningkatkan jumlah stok barang cadangan di gudang pusat. E. Memberikan pelatihan khusus kepada petugas distribusi tentang kecepatan kerja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memperketat prosedur pengecekan kuantitas sebelum pengiriman. Karena masalah jumlah barang berkaitan langsung dengan ketelitian proses pengecekan. Evaluasi efektif harus memperbaiki tahap verifikasi, bukan hanya mempercepat distribusi atau menambah stok tanpa mengatasi akar masalah ketidakcocokan jumlah. Soal nomor 2, hasil evaluasi menunjukkan bahwa unit-unit kerja tidak menggunakan seluruh fasilitas yang telah diberikan dalam layanan operasional. Strategi perbaikan yang paling tepat dari hasil evaluasi ini adalah A. Mengurangi layanan fasilitas ke semua unit kerja. B. Mengubah sistem pengadaan sesuai permintaan aktual dari unit kerja. C. Meningkatkan volume fasilitas untuk mengantisipasi kebutuhan. D. Memberikan fasilitas secara merata tanpa memperhitungkan kebutuhan spesifik. E. Menyimpan seluruh fasilitas di gudang tanpa didistribusikan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengubah sistem pengadaan sesuai permintaan aktual dari unit kerja. Karena evaluasi harus menghasilkan penyesuaian berbasis kebutuhan real. Mengubah pendekatan menjadi berbasis permintaan mencegah pemborosan fasilitas dan memastikan layanan operasional lebih tepat sasaran. Soal nomor 3, dalam evaluasi layanan operasional ditemukan bahwa keluhan unit kerja meningkat saat masa transisi pergantian SOP baru. Langkah evaluasi perbaikan paling strategis adalah A. Membatalkan penerapan SOP baru dan kembali ke SOP lama. B. Meningkatkan sosialisasi SOP baru ke seluruh unit kerja. C. Memberlakukan sanksi kepada unit kerja yang belum memahami SOP baru. D. Mengganti kembali SOP baru dengan format yang lebih panjang. E. Menunda implementasi SOP baru hingga semua unit memahami secara otomatis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Meningkatkan sosialisasi SOP baru ke seluruh unit kerja. Karena resistensi dan keluhan terhadap perubahan SOP umumnya karena ketidaktahuan atau minimnya pemahaman. Evaluasi perbaikan harus fokus memperkuat komunikasi dan edukasi agar implementasi SOP berjalan efektif. Soal nomor 4, evaluasi pelaksanaan distribusi logistik operasional menunjukkan ketidaksesuaian antara jadwal distribusi dan waktu kebutuhan nyata unit kerja. Perbaikan terbaik yang seharusnya dilakukan berdasarkan evaluasi adalah A. Menambah tenaga distribusi di setiap unit. B. Menyusun ulang jadwal distribusi berdasarkan prioritas. C. Mempercepat distribusi ke seluruh unit secara serentak. D. Meningkatkan volume logistik setiap periode tanpa analisis. E. Menyeragamkan jadwal distribusi untuk semua unit tanpa pengecualian. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyusun ulang jadwal distribusi berdasarkan prioritas. Karena solusi berbasis evaluasi harus menjawab kebutuhan nyata, bukan hanya mempercepat atau menyeragamkan layanan. Prioritasi berbasis urgensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan distribusi operasional. Soal nomor 5, saat mengevaluasi layanan pendukung operasional, ditemukan bahwa penggunaan alat kerja lebih cepat rusak di unit-unit tertentu dibandingkan unit lain. Analisis evaluatif yang paling logis terhadap situasi ini adalah A. Memberikan alat kerja baru dengan kualitas lebih rendah untuk semua unit. B. Menambahkan alat kerja di unit-unit yang paling banyak merusak. C. Memberikan pelatihan penggunaan alat yang benar. D. Mengurangi jumlah alat kerja yang didistribusikan ke unit bermasalah. E. Membatasi penggunaan alat kerja hanya kepada staf senior. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memberikan pelatihan penggunaan alat yang benar. Karena perbedaan kerusakan alat menunjukkan adanya perbedaan pola penggunaan. Evaluasi operasional harus meneliti penyebab perilaku, bukan hanya mengganti alat, agar perbaikan bersifat sistemik dan mencegah kerusakan berulang. Soal nomor 6, saat melakukan evaluasi layanan operasional peminjaman alat,
Ditemukan bahwa 80% unit mengembalikan alat melewati batas waktu. Meskipun prosedur sudah disosialisasikan. Apa tindakan perbaikan yang paling efektif berdasarkan hasil evaluasi? A. Memberikan sanksi tegas pada unit yang terlambat mengembalikan alat. B. Membuat sistem pengingat otomatis sebelum batas waktu pengembalian. C. Meningkatkan jumlah alat pinjaman agar keterlambatan tidak mengganggu layanan. D. Menyusun SOP baru yang lebih panjang dan rinci untuk pengembalian alat. E. Membatasi jumlah alat yang boleh dipinjam tiap unit kerja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membuat sistem pengingat otomatis sebelum batas waktu pengembalian. Karena akar masalah bukan pada jumlah alat atau panjang SOP, melainkan kelalaian mengingat. Sistem notifikasi memperbaiki perilaku pengguna tanpa menimbulkan resistensi atau mengubah struktur administrasi secara drastis. Soal nomor 7, dalam evaluasi layanan distribusi sarana kerja, ditemukan bahwa pengiriman alat ke unit sering terlambat akibat perubahan permintaan mendadak. Langkah evaluasi paling strategis untuk mengatasi temuan ini adalah A. Menambah staf distribusi agar perubahan bisa dilayani lebih cepat. B. Menetapkan batas waktu perubahan permintaan sebelum distribusi. C. Mengurangi jumlah unit yang menerima distribusi langsung. D. Meningkatkan frekuensi distribusi rutin setiap pekan. E. Membebaskan unit untuk mengambil alat sendiri di gudang pusat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menetapkan batas waktu perubahan permintaan sebelum distribusi. Karena masalah utamanya adalah ketidakstabilan permintaan. Bukan menambah staf atau memperbanyak jadwal distribusi, tetapi perlu menetapkan aturan batas perubahan agar logistik lebih terencana dan distribusi berjalan tepat waktu. Soal nomor 8, evaluasi terhadap penggunaan ruang rapat menunjukkan banyak unit membatalkan pemesanan mendadak sehingga ruangan menganggur. Apa solusi terbaik dari evaluasi tersebut? A. Memberi sanksi administrasi bagi unit yang membatalkan pemesanan mendadak. B. Memberi fleksibilitas penuh pembatalan untuk mendorong penggunaan ruang. C. Menyediakan ruang kosong untuk antisipasi pembatalan mendadak. D. Membatasi jumlah pemesanan ruang untuk unit kerja tertentu. E. Mengurangi jumlah ruang rapat yang bisa dipesan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memberi sanksi administrasi bagi unit yang membatalkan pemesanan mendadak. Karena masalahnya bukan kurangnya fleksibilitas atau jumlah ruangan, tetapi ketidakdisiplinan dalam pemanfaatan fasilitas. Pemberian sanksi mendorong kedisiplinan dan optimalisasi penggunaan ruang. Soal nomor 9, dalam evaluasi layanan logistik kantor, ditemukan bahwa ada perbedaan jumlah stok di laporan dengan kondisi nyata gudang. Tindakan evaluasi yang paling logis adalah A. Menambah jumlah audit tahunan stok logistik. B. Membuat sistem pencatatan manual ganda untuk tiap barang keluar. C. Menyusun sistem inventarisasi berbasis digital real-time. D. Memberikan pelatihan ulang tentang pencatatan kepada semua petugas gudang. E. Membatasi pengeluaran barang logistik hanya untuk pejabat tertentu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyusun sistem inventarisasi berbasis digital real-time. Karena akar masalahnya adalah ketidakakuratan data stok. Solusi terbaik adalah memperbaiki sistem, bukan sekadar audit, pelatihan, atau pembatasan. Sistem digital real-time mengurangi kesalahan input manual dan mempercepat kontrol inventaris. Soal nomor 10, saat mengevaluasi pelaksanaan layanan kebersihan kantor, ditemukan bahwa area prioritas tidak selalu bersih saat dibutuhkan. Tindakan korektif paling akurat adalah A. Menambah jumlah petugas kebersihan tanpa mengubah jadwal. B. Menyusun ulang jadwal kebersihan. C. Membagi tugas petugas menjadi lebih spesifik per area. D. Memberi sanksi petugas yang tidak membersihkan tepat waktu. E. Mengganti semua alat kebersihan dengan model terbaru. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyusun ulang jadwal kebersihan. Karena ketidaksesuaian kondisi ruang bukan hanya karena kurangnya petugas, melainkan pengaturan jadwal yang tidak mempertimbangkan intensitas penggunaan ruang. Evaluasi harus mengarah ke manajemen waktu operasional yang lebih cerdas. Soal nomor 11, saat mengevaluasi layanan distribusi alat kerja, ditemukan bahwa banyak unit kerja menerima alat dengan kondisi cacat ringan. Langkah korektif yang paling tidak tepat berdasarkan hasil evaluasi adalah A. Meningkatkan kontrol kualitas sebelum pengiriman barang. B. Membuat pelatihan singkat untuk petugas pemeriksaan kualitas. C. Menambah petugas pemeriksa barang sebelum pengiriman. D. Membiarkan kerusakan ringan karena tidak mengganggu fungsi utama. E. Membuat daftar checklist inspeksi kelayakan alat sebelum dikirim. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Membiarkan kerusakan ringan karena tidak mengganggu fungsi utama.
Karena, toleransi terhadap kerusakan ringan akan menurunkan standar layanan dan mengurangi kepuasan unit kerja. Evaluasi harus menghasilkan tindakan yang meningkatkan kontrol mutu, bukan membiarkan kualitas menurun. Soal nomor 12, evaluasi layanan peminjaman sarana operasional menunjukkan tingginya tingkat keterlambatan pengembalian sarana. Semua tindakan berikut sesuai untuk memperbaiki kondisi tersebut, kecuali A. Membuat jadwal pengembalian yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja. B. Menambah jumlah sarana agar keterlambatan tidak mengganggu operasional. C. Memberikan peringatan dan sanksi administratif untuk keterlambatan. D. Menyediakan reminder otomatis kepada peminjam sebelum jatuh tempo. E. Menyusun ulang prosedur peminjaman agar lebih rinci dan transparan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menambah jumlah sarana agar keterlambatan tidak mengganggu operasional. Karena, masalah utamanya adalah perilaku keterlambatan, bukan kekurangan sarana. Menambah sarana justru menutupi akar masalah tanpa memperbaiki disiplin pengguna. Soal nomor 13, dalam evaluasi pelaksanaan layanan kebersihan gedung, ditemukan bahwa ruang VIP sering tidak dibersihkan tepat waktu, padahal sudah ada jadwal baku. Berikut ini yang bukan tindakan evaluasi yang logis adalah A. Menyusun ulang jadwal pembersihan sesuai fungsi ruang. B. Memberikan pelatihan manajemen waktu kepada petugas kebersihan. C. Membatasi penggunaan ruang VIP agar pembersihan lebih mudah. D. Menyesuaikan jadwal kebersihan dengan jam operasional ruang VIP. E. Menambahkan inspeksi supervisor pada waktu-waktu krusial. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Membatasi penggunaan ruang VIP agar pembersihan lebih mudah. Karena, membatasi penggunaan ruang bukan solusi logis atas masalah pembersihan. Evaluasi layanan harus memperbaiki pengaturan kerja, bukan membatasi penggunaan fasilitas. Soal nomor 14, evaluasi layanan pengelolaan logistik operasional menunjukkan adanya kesalahan berulang dalam pencatatan barang keluar masuk gudang. Semua langkah di bawah ini mendukung perbaikan, kecuali A. Memberikan pelatihan pencatatan barang kepada petugas gudang. B. Mengganti sistem pencatatan manual menjadi digital berbasis real-time. C. Menyusun SOP pencatatan yang lebih rinci dan wajib diikuti. D. Membatasi pengeluaran barang logistik hanya sekali seminggu. E. Menambah formulir konfirmasi untuk setiap transaksi barang keluar. Jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Membatasi pengeluaran barang logistik hanya sekali seminggu. Karena, pembatasan frekuensi pengeluaran tidak menyelesaikan akar masalah pencatatan. Fokus perbaikan harus pada akurasi pencatatan, bukan pada pengurangan aktivitas logistik yang sah. Soal nomor 15, dalam evaluasi terhadap layanan penyediaan alat tulis kantor, ditemukan banyak alat yang habis sebelum periode distribusi berikutnya. Evaluasi menunjukkan perlunya perbaikan, kecuali A. Membuat sistem permintaan berbasis kebutuhan aktual unit kerja. B. Membatasi distribusi alat hanya ke unit yang sering kehabisan. C. Menyusun rekam penggunaan alat tulis untuk setiap unit. D. Menyesuaikan interval distribusi alat tulis dengan pola penggunaan real. E. Mengkaji ulang jenis alat tulis yang paling sering habis dan mengoptimalkannya. Jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membatasi distribusi alat hanya ke unit yang sering kehabisan. Karena, pembatasan distribusi akan memperburuk pelayanan. Evaluasi harus berbasis analisis kebutuhan dan penggunaan real, bukan mengurangi distribusi tanpa memahami pola kebutuhan unit kerja. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.